Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai ingkang semanding kitab suci wonten ngasanipun sesebab sepuh sedaya ingkang satuhu kinabekten wonten ngasanipun pengurus takmir sedaya nggih Pak wonten Pak Prof Haji Jarmin, wonten Pak Haji Juwi lan sak pangkalanipun sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati. Kados pundi kabaripun dalu niki? Alhamdulillah. Fi amanillah. Sami sedaya nggih. Alhamdulillah. Semoga rahmat, berkah dan kesehatan Allah curahkan dalam tubuh panjenengan sedaya mengalir bersama dengan darah sehingga diberkahi Allah SWT dalam bulan Ramadan dan Sya'ban ini dan bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ya, kemarin sudah banyak sekali yang mengikuti tausiah di Nisfu Sya'ban kemarin. Salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya. Semoga kita tercatat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapat syafaatul udzma di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu sedaya ingkang kawula hormati, nek wingi pun sami sareng-sareng mengeti Nisfu Sya'ban wonten musala mriku wonten, masjid mriku wonten, sebelah mriku wonten, pundi-pundi do ngawontenaken pengetan Nisfu Sya'ban. Nggih, nisfu niku pertengahan Sya'ban itu berarti sasi Sya'ban. Nggih, berarti kan pertengahan Sya'ban itu mencaket kali Ramadan. Tentu awak dhewe niki mesti ngarep-ngarep pengen kepanggih Ramadan. Nggih napa nggih? Wonten sing mboten pengen panggih Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah hidup kami, umur kami dengan bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah, dan pertemuan kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk menghindari maksiat sehingga kita mampu puasa bulan Ramadan nantinya. Amin. Amin. Ya, puasa bulan Ramadan. Allah perintahkan dalam Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu jadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan akhir dari puasa itu endingnya adalah agar menjadi orang yang bertakwa, bukan agar menjadi langsing, bukan agar menjadi irit malah boros malah. Rata-rata puasa tambah boros tambah irit. Karena bukannya balas dendam sehingga jadi boros. Rata-rata tujuan puasanya tidak tercapai jadi orang takwa, malah tujuannya yang lain-lain lah. Kemarin setelah diingatkan oleh Ustaz Rois juga tentang Nisfu Sya'ban, ya ada yang menggunakan kesempatan Nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak amal solih. Ada yang dengan baca surah Yasin 3 kali badal maghrib di musola sana. Ada yang menghafalkan Al-Qur'an sak glondong 3 juz di masjid sebelah sana. Ada yang puasa Nisfu Sya'ban.
ada yang sholat sunnah nisfu Sa'ban, semua dilakukan untuk meraih pahala yang berlipat dari Allah SWT, karena malam nisfu Sa'ban adalah malam yang mulia setelah Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar, tentu yang malam yang 1000 bulan paling mulia adalah Lailatul Qadar, dan nisfu Sa'ban itu setelah Lailatul Qadar, sehingga ada memuliakan dengan berbagai cara untuk diisi dengan ibadah-ibadah yang mulia. Udahlah, pokoknya kita lakukan yang sebaik-baiknya. Tidak usah hiraukan orang yang tidak suka dengan ibadah-ibadah mulia, kita nggak usah hiraukan. Kalau kita berniat memetik mangga untuk kita buat rujak, ya kita pilih yang sebaik-baiknya mangga itu. Kalau kita temukan mangga yang busuk, tentu kita tidak perlu repot-repot menurunkannya. Kalau kita sudah berniat untuk berbuat baik sebaik-baiknya amal soleh, ya lakukan sebaik-baiknya amal soleh, karena in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali padamu juga. Kalau melihat ada tetangga yang busuk hatinya, tidak suka dengan amaliyah kita, abaikan aja, nggak usah kita repot-repot menurunkan martabat atau kedudukannya. Biarkan saja, nanti kan diturunkan Allah sendiri, harga dirinya Allah yang akan turunkan nanti. Jadi nggak usah repot-repot menurunkan atau mengejek orang yang hatinya busuk. Pokoknya kita berusaha untuk membersihkan diri menyambut Ramadan ini dengan membersihkan jiwa raga kita. Membersihkan raga lebih gampang, membangun raga lebih gampang, tapi membangun jiwa, membersihkan jiwa susahnya bukan main. Na'udzubillah, ya Allah. Penyakit raga diobati agak gampang, karena yang menderita penyakit merasakan sakitnya, sehingga segera diobati. Ketika tangan luka, kaki terluka, atau penyakit yang lainnya, segera kita berobat ke dokter karena kita merasakan sakitnya. Namun kalau yang sakit itu jiwa, hati, penderita tidak merasakan, yang merasakan orang lain. Yang merasakan sakitnya orang lain. Misal saudara kita atau teman kita punya penyakit sombong, dia tidak merasa punya penyakit, yang merasa punya penyakit yang merasa orang lain. Kita yang merasakan, kok sombong mentok, kok drengki men iri. Jadi yang merasakan orang lain, itulah penyakit yang di jiwa atau rohani, yang perlu kita berusaha menyambut Ramadan ini dengan membersihkan jiwa raga kita. Berusaha kita bersihkan, berusaha kita saling maafkan. Dengan Allah kita berbanyak istighfar, dengan tetangga, saudara-saudara kita saling maafkan. Ya minal aidin wal faizin, bahasa yang apa, yang kaprah, yang salah kaprahnya minal aidin wal faizin, ya maaf lahir batin, padahal bukan, nggak ada sambungannya, tapi yang salah kaprah terbiasa begitu, mohon maaf lahir batin dengan sesamanya. Perlu kami hormati, tema malam ini dari kita Taqiyul Qaul adalah fadilah puasa, fadilah berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu asyara, utawi bab sing kaping 13, fi fadilati saum, ing dalem mertelaake pinten-pinten fadilah poso, fadilah keutamaane poso siang. Qala Allah Ta'ala fima hakahu, ini hadis qudsi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nyampeaken dawuh Gusti Allah sing rupi hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyari amsalha illa sab'i ma'atin dhafin illa siyami fa innahu li wa ana jazibihi kadzalika. Kullu hasanah, setiap kebaikan, saben-saben perkawis sae utawi amal ibadah awake dhewe niki, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bi asyri amsalha, akan Allah berikan pahala 10 kali yang semisal.
pahalanya 10 kalinya. Ila sab'in atin, sampai 700 kali dokfin dilipat gandakannya. Jadi pahala yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh orang puasa itu akan dilipatkan 10 sampai 700 kali, tergantung pada niat dan ikhlasan masing-masing. Ilasyam, kecuali puasa. Jadi ibadah selain puasa itu diberitahukan oleh Allah pahalanya lipat ganda sampai 10 kali sampai 700 kali. Namun kalau puasa ilasyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa'innahu li, karena kata Allah puasa itu untukku, wa ana jasibi, dan aku yang akan membalasnya. Yang akan membalas puasa itu aku. Jadi nggak perlu kamu tahu berapa balasan yang akan kuberikan. Kada fil Ihya, sebagaimana hal ini ditulis pula dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita berusaha untuk sebaik-baiknya, beramal sebaik-baiknya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan bonus, penuh dengan diskon, penuh hal-hal yang menarik untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga disampaikan Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, Ramadan Syahru Ummati. Nah, Ramadan ini bulan untuk umat, banyak bonus untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya ini, kalau Allah Taala, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah Taala, maksudnya ini kan Nabi Dawud nyampe ke dari Gusti Allah hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari Gusti Allah disampaikan Nabi. Buat tentang Quran, maos hadis qudsi ini gue untuk ganjaran nih. Senawasa mocone salah, itu untuk ganjaran nih. Maos Quran, maos Quran gue untuk ganjaran nih. Maos hadis qudsi buat ganjaran nih. Itulah diskusi. As-saumuli wa ana ajzibi. Kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Begitu. Allah yang akan membalasnya. Berapa balasannya? Allah yang merahasiakan. Kenapa kok dirahasiakan? Karena puasa itu ibadah rahasia. Yang tahu hanya pelaku dan Allah sendiri. Orang lain nggak tahu. Ibu nggak tahu kalau aku puasa, bapak nggak tahu kalau aku puasa, anak nggak tahu kalau aku puasa, dan tidak nggak tahu. Yang tahu adalah diriku sendiri dan Allah. Puasa adalah ibadah yang rahasia antara pelaku, pengabdi, antara abid dengan Allah SWT. Sehingga pahalanya pun dirahasiakan Allah SWT. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Lis-shaimi farhatan. Yafrahu bihima farhatun 'indal iftar wa farhatun 'indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, dua kebahagiaan. Yang satu farhatun 'indal iftar, kebahagiaan yang datang ketika menjelang maghrib saat buka tiba. Waduh, senangnya, bahagianya, apalagi anak-anak kecil, anak-anak tua saja sama bahagianya ketika maghrib tiba. Bahkan kadang-kadang terdengar ada maghrib, ternyata ada di Surabaya, dan senang-senang juga ada di Surabaya. Bahagia sekali. Masa orang Semarang kita adanya Surabaya nggak boleh, orang Semarang kita adanya Pati juga boleh, karena Pati dan Semarang masih jarak beberapa menit waktu maghribnya, kecuali kita sahur di Aceh, buka di Papua, nah itu bisa mereka puasa kita jadi pendek. Sahurnya di Aceh, bukanya di Papua, itu bisa pendek puasanya. Atau dibalik, sahurnya di Papua, bukanya di Aceh. Lu suwe banget buka puasa terus berjam-jam sahurnya Papua, bukanya di Aceh. Waduh, berapa lama ini? Dua kebahagiaan, yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah SWT. Kebahagiaan bagi orang puasa. Besok setelah kiamat tiba, orang-orang yang puasa dengan ikhlas itu diberi oleh Allah sayap bagikan burung yang bisa terbang mendekati surga.
ketika para soimin, orang yang ahli puasa, yang rajin puasa, mendekat ke surga dengan terbang dengan sayapnya, malaikat penjuru kunci surga menanyai mereka, "Hai manusia, siapa engkau? Kenapa engkau punya derajat semulia ini? Apakah engkau sudah mengalami yaumul hisab? Hisab amal? Belum. Kau jumpai? Tidak. Apakah engkau sudah melewati siratal mustaqim? Belum. Enggak tahu siratal mustaqim. Kok bisa sampai sini? Apa rahasianya?" Malaikat Jibril itu bertanya, "Rahasianya adalah waktu aku di dunia, aku melakukan ibadah yang rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui orang kecuali hanya Allah, sehingga Allah berikan rahasia kemuliaan semacam ini." Jadi Masya Allah, luar biasa. Para yang hormati, kalau ajengaken malih, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la khulufu famisso ini atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh tenang nih, bau mulut orang yang puasa, itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi, minyak misik yang paling wangi di dunia ini. Di sisi Allah, bukan di sisi teman. Di sisi sahabat tentu saja nggak mau bau mulut orang puasa, nggak mau. Di sisi teman nggak mau. Bau mulut orang puasa itu lebih harum di sisi Allah, di hadapan Allah, daripada bau minyak wangi sewangi-wanginya di dunia ini. Meskipun itu misik, sewangi apapun minyak di dunia ini kalah dengan wanginya mulut orang yang puasa di sisi Allah, di hadapan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ghanimatul baridah." Alaikum, atas kamu, bil ghanimatul baridah. Hendaklah kalian semua itu tetap dalam rampasan yang dingin. Ghanimah yang baridah. Ghanimah itu rampasan perang, barid yang dingin. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah?" Apa itu ghanimah yang baridah, rampasan perang kok dingin itu apa maksudnya Rasulullah? Maka Rasulullah Kanjeng Nabi jawab, "Qala saumu fisyita'il ghanimatil baridah." Kata Nabi, kata Rasulullah, apa itu ya? Rasulullah menjawabnya, berpuasa di musim hujan yang dingin itu berarti sama dengan rampasan perang yang dingin. Tetaplah kamu berpuasa meskipun kondisi hujan dingin. Atis, hawa ini kan pengen ngemil ya udan, atis pengen ngemil, malas kosong leh banget kan. Beda kalian nek panas rada ngelak sithik, nek adem watis udan deres sedina kawit subuh nganti maghrib udan terus, hawane pengen ngemil sing anget-anget. Kadose Rasulullah dawuh, "Alaikum bil ghanimatul baridah." Tetaplah engkau dalam ghanimah yang baridah, dalam rampasan perang yang dingin itu, rampasan yang dingin. Tetap puasa maksudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara." Man shoma sing sapa wong poso yauman sedina min ramadhan saking bulan Ramadan, ghufira lahu dingampura tiyang niku, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Tentu saja ini dosa-dosa kecil yang telah lewat diampuni oleh Allah siapa yang puasa bulan Ramadan. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa kecil yang akan datang. Artinya kita dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat
maksiat kecil yang akan datang. Ini bukan termasuk dosa besar, bukan. Dosa besar harus melalui taubat. Kalau dosa kecil diampuni Allah. Siapa yang puasa mansoma Ramadhan, ghufir lahu taqaddama min dzambi. Fa idza tamar Ramadan, maka apabila bulan Ramadan telah sempurna, sudah habis Ramadan sudah habis, la yuktabu alaihi dzambun, tidak ditulis baginya dosa-dosanya kecil, ila haulil akhir, sampai berikutnya yang akan datang, sampai datang bulan Ramadan yang datang. Dosa kecilnya tidak dicatat. Ini motivasi untuk tetap puasa Ramadan maksudnya. Bukan lantas kita, aku kan wis puasa Ramadan wingi, saiki kan dosaku di ngapura wis dadi aku dosa ra apa-apa, aku maksiat ra apa-apa. Bukan begitu memaknainya. Aku kan wis di ngapura dosa yang akan datang oleh Allah karena aku puasa Ramadan kemarin. Jadi aku sekarang bebas dong melakukan maksiat. Oh, itu berarti puasanya kemarin tidak diterima oleh Allah, tidak dilakukan dengan imanan wahtisaban, tidak dilandasi dengan rasa iman dan hanya mengharap ridho Allah saja, tapi ada tujuan lain. Karena seperti itu akhirannya. Fa in mata qabla Ramadan akhir jaa yaumul qiyamati wa laysa alaihi dambun. Fa in mata mongko lamun mati wong mau mata qabla Ramadan, sadurunge Ramadan berikutnya. Ramadan ini puasa sungguh-sungguh dengan didasari iman dan wahtisaban, hanya mengharap ridho Allah tok dan didasari iman. Terus sebelum datang Ramadan berikutnya kok meninggal dunia, maka qabla Ramadan jaa yaumul qiyamah, besok akan datang pada hari kiamat, laisa alaihi dambun, dalam keadaan tidak membawa dosa. Di hari kiamat dia datang tidak membawa dosa. Maksudnya ayyin min saghair, ayun minas saghair, maksudnya dosa-dosa kecil. Muta'alliqahu bihaqqillah, dosa-dosa kecil yang hubungannya dengan hak-hak Allah, bukan dosa-dosa kecil yang kaitannya dengan sesama manusia. Kalau dengan sesama manusia tetap harus minta maaf, harus saling memaafkan. Jadi yang besok di hari kiamat tidak membawa dosa-dosa kecil, tidak kebawa lagi. Kalau puasa Ramadan didasari dengan iman dan hanya mengharap ridho Allah, kok meninggal dunia, itu dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Kalau dengan hak-hak adami sama manusia, ya harus dengan saling maaf-maafkan, minta ridho dan ikhlasnya, tidak termasuk di sini. Man soma Ramadan iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Man soma, siapa yang berpuasa bulan Ramadan didasari iman dan hanya mengharap ridho Allah saja, ghufir lahu, diampuni oleh Allah baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu dan wa ma ta'akhkhar yang akan datang. Hadis riwayat Khatib an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa qala sallallahu, Nabi dawuh, lau adinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama laqala busyra liman shoma Ramadan bil jannati. Lau adinallahu, lamun Allah paring izin, jika seandainya Allah mengizinkan lisana watil ardi, pada langit dan bumi, andaikan langit dan bumi itu diberi izin oleh Allah antara lama untuk berbicara. Kalau bumi langit diberi izin oleh Allah untuk berbicara, laqala busyron, niscaya keduanya akan berkata dengan kabar gembira. Bagi orang yang puasa Ramadan adalah surga, begitu. Bumi langit akan memberikan kabar gembira, orang-orang berpuasa bagimu adalah surga. Akan berkata begitu. Kalau bumi langit diberi izin oleh Allah untuk berbicara, tentu akan menyatakan bagimu adalah surga. Liman shoma Ramadan bil jannah. Begitu kata bumi langit kalau diandinya
diizinkan berbicara, tapi kan nggak diizinkan bicara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun. Junnatun minan nar. Asyamu junnatun. Puasa itu merupakan benteng, perisai, tameng minan nar dari api neraka. Kajunati ahadikum, sebagaimana benteng, tameng atau perisai ahadikum sasaran dari kamu minal qital, di waktu berperang, bawa tameng, bawa benteng, bawa perisai waktu perang. Jadi ketika orang perang pakai pedang kan mesti tangan kanan pegang pedang, tangan kiri yang pegang apa namanya? Tameng, perisai, bentengnya tangan pegang pedang. Nah, saat perang seperti itu. Ya, puasa itu sebagai benteng, tameng dari neraka. Asyamu junnatun minan nar. Seperti itu. Semoga kita bisa puasa terus, karena ada yang saudara kita tuh ada yang malas puasa, ya saudara kita teman saya dulu, sekarang udah almarhum. Teman saya punya teman tuh nggak mau puasa Ramadan tuh nggak mau, alasannya nggak kuat terus. Dari muda sampai umur 50 harusnya nggak kuat terus, sehingga tiap tahun bayar fidyah terus. Ramadan nggak puasa, nanti berakhir Idul Fitri bayar fidyah terus. Ada juga itu sudah almarhum. Ada juga yang nggak puasa alasannya aku mati mati, nggak puasa udah mati loh, sehingga sampai mati nggak pernah puasa Ramadan. Ada itu seperti itu. Tapi orangnya sudah meninggal, sekarang sudah meninggal. Waktu hidupnya nggak mau puasa takut mati, tapi nyatanya nggak pernah puasa juga mati. Yang puasa malah belum mati, nggak puasa malah takut, yang takut mati malah sudah mati. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaimu idza aftara salat alaihi malaikah. As-shaimu tayo kang poso idza aftara nalikane buka sapa kang poso salat alaihi malaikah. Malaikat itu bersolawat memintakan rahmat Allah kepada orang yang sedang berbuka puasa. Nah, ini kan untung banget nalika wayahe buka niki malaikat nyuwunke rahmat dumateng Gusti Allah. Sholawat kangge wong sing buka puasa niki. Hatta yafroho hingga rampung ngantos rampung bukane. Malaikat sing ndongake jaluke rahmat Gusti Allah. Ditungake oleh malaikat, sing ndonga malaikat habis kabul. Mesti dikabulke Gusti Allah sing njaluk malaikat. Sing ndonga kula kakek dosa nggih boten kabul-kabulke. Kabul keri sing ndonga kula kakek dosa. Sing ndonga malaikat kan suci bersih dosa, ya iso dikabulkan. Betapa bahagianya orang yang sedang berbahagia karena berbuka. Terus malaikat datang memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk orang yang sedang berbuka sampai selesai buka puasa. Nah, keistimewaan yang sering terabaikan adalah waktu berbuka itu waktu terkabulnya doa, dibarengi dan malaikat yang sedang mendoakan kita juga. Maka manfaatkan waktu yang sangat baik itu untuk kita berdoa pada Allah SWT. Doa mohonlah, bermohon pada Allah, berdoa, karena itu waktu yang sangat mustajab untuk terkabulnya doa. Untuk berdoa, mohon doa dulu, baru mulai buka sak seruputan sik donga meneh, donga rampung buka sak warke, kan berwarak dari salat maghrib, sujud medal melih, mentah warga masalah medal melih. Kalau saya puasa pernah bukane balas dendam mesti dino ra dahar, pas buka dendam sak akeh-akeh. Ngantuk turu bablas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun. Tiap-tiap sesuatu itu ada zakatnya, ada sedekahnya lah. Sesuatu yang ada yang Allah titipkan pada kita ini ada zakatnya, ada sedekahnya. Wa zakatul jasadis as-shaum. Sedangkan zakatnya jasad, sedekahnya jasad adalah puasa ini. Zakat itu kan sedekah yang hukumnya wajib.
Sedekah kan murni kalih, sing hukume wajib disebut zakat, ning sedekah sing hukume mboten wajib kadang-kadang disebut infak mergo kangge kepentingan pembangunan tempat ibadah, kadang-kadang disebut sedekah tatawu, sedekah biasa karena untuk keperluan hidup saudara-saudara kita. Kadang-kadang disebut sedekah jariyah karena dilakukan tiap hari terus-terus saja, tidak henti-hentinya terus, langgeng tiap minggu atau tiap pekan atau tiap Jumat melakukan sedekahnya terus menerus dilakukan. Nah, ada sedekah jariyah, ada tatawu, ada yang sedekah infak. Itu yang sedekah yang tidak wajib. Yang sedekah yang wajib, yang punya wajib disebut zakat. Zakatnya terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan puasa ini diibaratkan seperti zakat mal. Karena saumu zakatul badan li'annahu sirrun min asrarillah. Puasa itu zakatnya badan kita, sedekahnya badan kita. Karena sesungguhnya puasa itu adalah sirrun, rahasia min asrarillah, dari rahasia-rahasia Allah. Yang tahu hanya pelaku puasa, abid atau hamba dengan Allah. Wa ziyadatul barokah, dan akan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairihi, dan ditambah pula kebaikan-kebaikannya karena berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimul ibadah. Lah ini sing seneng iki. Naumus shaimul ibadah. Puasa itu tidurnya kan puasa itu ibadah. Wah nek ngono turu wae lah. Wong turu iki padha karo ibadah kok. Turu nek puasa iku ibadah. Tak turu wae lah. Wong kan situ ibadah. Iyalah. Tidurnya puasa itu ibadah. Kan ibadah puasa. Kan ibadah puasa tidur. Enggak puasa tidur juga ibadah. Kecuali mau tidur jam wudu, berdoa, wirid, zikir, terus ketiduran, itu ibadah. Nah, kalau tidurnya orang puasa ibadah ya bener lah, mau tidurnya orang puasa ya kan puasa, ibadah puasa kan. Dan ketika tidur itu terhindar dari maksiat lidah, terhindar dari maksiat mata, terhindar dari maksiat anggota tubuh yang lainnya. Itulah keuntungannya orang tidur. Maka dari mulai subuh tidur, nanti bangunnya tiap sholat saja, yaitu dan ibadah yang bagus, bagus terjaga betul. Karena puasanya itu kan ada 3 golongan ya, yang pernah diterangkan Ustaz Rois itu menerangkan 3 golongan puasa kan. Puasa orang awam, puasanya orang awam, orang-orang seperti saya kan orang awam. Orang awam itu orang umum yang seperti saya ini orang awam. Puasanya orang awam itu hanya menjaga perut dan alat kelamin. Puasanya orang awam hanya menjaga perut dan alat kelamin. Tidak dipakai alat kelaminnya, tidak terisi perutnya, itu puasanya orang awam. Yang kelompok 2, puasanya orang khusus. Orang khusus itu para ulama hebat, ulama salaf kan, ulama yang hebat. Puasa ulama hebat. Itu puasanya tidak hanya mencegah dari makan, minum, serta syahwat. Tidak hanya mencegah itu, namun mereka puasanya juga menjaga seluruh panca inderanya dan seluruh anggota tubuhnya dijaga semuanya. Tidak sampai melakukan maksiat. Mata terjaga, tidak sampai melakukan maksiat mata. Mulut terjaga, tidak sampai melakukan maksiat mulut. Kaki terjaga, tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Tangan terjaga, tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa. Telinga dijaga, tidak mendengarkan orang yang sedang padu, orang yang sedang rasani, orang yang sedang ledengi, orang yang sedang menggunjing. Terjaga semuanya. Itu puasanya orang khusus. Orang khusus. Yang ketiga, puasanya khuasul khuas, orang khususnya khusus. Khususnya khusus lagi. Ini hanya para nabi dan para wali pelakunya ini, pemiliknya para nabi dan para wali. Apa puasanya? Puasanya sampai pada mempuasakan hati dan pikiran.
sehingga di hati hanya ada Allah, mengharap ridho Allah toh. Tidak ada keinginan lain, aku nanti setelah puasa aku akan bisa begini biar aku mendapat ini, mendapat itu. Enggak ada rasa itu sama sekali. Pokoknya hanya berharap diri dari Allah toh, itu kan. Hanya itu saja isinya dalam hatinya. Pikiran tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi. Urusannya yang dipikirkan hanya bagaimana mencapai akhirat dengan keadaan husnul khotimah. Bagaimana aku bisa wafat husnul khotimah tanpa membawa dosa sedikit pun. Pikirannya hanya begitu toh. Jadi dipuasakan puasa pikiran dan puasa hati yang isinya hanya untuk pada Allah saja. Hanya Allah isinya, nggak terisi oleh duniawi, nggak terisi yang lain-lainnya. Hanya ridho Allah saja isinya. Itu puasa puasul puas. Ya, nopo kita sakit, nopo sakit ngelampain ngoten. Dan itu monggo, itu para nabi dan para wali sing lampahi sekedah terus ngoten niku. Masya Allah, kurang kami mati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam namun saya ibadah wasatu tasbih, dan diamnya itu bernilai tasbih. Diamnya orang puasa itu seperti orang baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini menentok daripada ngomong rasanya kadang ngomong orang itu cerita senangnya ratin yang dah ceritanya bernilai tasbih. Wasuntuhu tasbih wa amaluhu mudha'af, dan amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan kebaikannya itu bi asrin 10 kali lipat ila mafaqaha, sampai di atasnya lebih dari itu. Tidak hanya 10 kali lipat, bisa lebih dari itu. Wa du'ahu mustajabun, dan doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di sini ayun dzunubahus shaghair, dosa-dosa kecil yang diampuni. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Kalau besar-besar harus melalui pintu taubat. Para kalau mandi ada 5 perkara yang sangat menguntungkan umat Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Jadi beruntunglah kita yang tidak memilih jadi Nabi Muhammad, tapi dijadikan oleh Allah menjadi Nabi Muhammad SAW. Karena satu, di awal bulan Ramadan Allah memandang umat Nabi Muhammad dengan penuh rahmat kasih sayang, penuh rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, Allah perintahkan pada malaikat-malaikat untuk memohonkan ampun pada orang yang puasa, untuk dimohonkan ampun. Yang ketiga, bau aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi di sisi Allah dibanding minyak wangi sewangi apapun. Yang keempat, Allah perintahkan kepada surga untuk berhias seindah-indahnya menyambut umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa. Ya Allah. Yang kelima, Allah memberikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang pada umat Nabi Muhammad SAW. Para rawuh yang hormati, kiranya itu fadilah puasa yang ditulis di kitab Tanqihul Qaul dan telah kita baca pada malam hari ini. Ada yang kurang, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup sesarengan kanthi wassalam.